Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Nur Aziza. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang permasalahan kesehatan lingkungan yang terjadi di Indonesia, yaitu pencemaran udara. Seperti yang kita ketahui, udara merupakan salah satu unsur abiotik dari lingkungan. Apabila udara mengalami kerusakan atau pencemaran, maka nantinya lingkungan juga ikut terganggu. Pencemaran udara ini bisa terjadi secara alami ataupun karena ulah manusia. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara ataupun atmosfer bumi. Unsur-unsur yang dimaksud adalah monoksida, nitrogen dioksida, klorofluorokarbon, sulfur dioksida, hidrokarbon, benda partikulat, timah, dan karbon dioksida. Adapun contoh penyebab pencemaran udara, yang pertama adalah asap dari kendaraan, 2. Limbah asap industri, 3. Abu vulkanik dari letusan gunung berapi, 4. Pembakaran sampah, dan yang terakhir kebakaran hutan. Nah, selanjutnya adalah dampak pencemaran udara. Jika tidak ditangani dengan serius, pencemaran udara yang terjadi secara terus-menerus akan menimbulkan dampak yang berbahaya, terutama bagi kesehatan manusia. Untuk itu, beberapa dampak dari pencemaran udara yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, mengganggu kesehatan makhluk hidup. Yang kedua, pemanasan global. Yang ketiga, jarak pandang berkurang. Nah, itu tadi dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara. Selanjutnya adalah cara mengatasi pencemaran udara. Setelah mengetahui tentang penyebab dan dampak dari pencemaran udara, kalian juga harus mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Berikut ini beberapa cara yang bisa kalian ikuti untuk mengurangi pencemaran udara yang ada di lingkungan sekitar kalian. Yang pertama, menggunakan transportasi umum. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tentang pencemaran udara ialah dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Mulailah menggunakan transportasi umum untuk bepergian, misalnya saja berangkat kerja dan pulang kerja. Yang kedua, membatasi penggunaan listrik. Tenaga listrik yang ada di Indonesia masih banyak diperoleh dari mesin pembangkit listrik yang menggunakan minyak ataupun batu bara. Alhasil, dapat menimbulkan banyak asap dan polusi, sehingga kalian bisa membatasi penggunaan listrik untuk mengurangi terjadinya pencemaran udara. Yang ketiga, hindari melakukan pembakaran sampah. Membakar sampah termasuk salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara. Sehingga disarankan untuk kalian tidak membakar sampah. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kesehatan teman-teman. Karena asap beracun yang ditimbulkan dari pembakaran sampah dapat membahayakan kesehatan tubuh kalian. Yang keempat, memiliki banyak tanaman di rumah. Semakin banyak tanaman yang tumbuh, maka udara di sekitar akan semakin segar. Cara ini juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi pencemaran udara yang terjadi. Nah, itu saja sedikit pemaparan dari saya tentang pencemaran udara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.